Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Kelompok kriminal bersenjata bakar 5 rumah di Kabupaten Puncak. Seorang anggota KKB ditangkap aparat gabungan di Nduga. TNI gagalkan penyelundupan 5,4 kg ganja di perbatasan RI Papua New Guinea. Kelompok kriminal bersenjata membakar 5 rumah bekas mes karyawan PT Unggul di Jalan Pancuran, Kampung Kago, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Ahad kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut karena rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik sejak Maret tahun 2022. Aparat berhasil menyelamatkan sebagian barang-barang yang berada di dalam rumah dan api bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Bahwa mereka telah melaksanakan pembakaran terhadap 5 rumah. Rumah tersebut adalah rumah pendatang yang sudah tidak dihuni oleh penghuninya sejak Maret yang lalu. Kelompok ini mengadakan pembakaran tadi siang. Terpantau dari drone kami yang melaksanakan tugas di sana bahwa mereka bawa senjata melarikan diri setelah mengadakan pembakaran. Namun demikian sore tadi jam 5 sudah bisa diatasi sehingga masyarakat bisa kembali berkehidupan normal, tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa, 5 unit rumah yang terbakar dan sekarang sudah mulai kondusif, masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dari hasil pantauan udara, KKB terlihat membawa senjata api laras panjang usai mereka membakar rumah warga lalu melarikan diri ke hutan. Hingga kini, TNI Polri masih berjaga-jaga di lokasi guna mengantisipasi kemungkinan munculnya teror kelompok ini. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Hendra melaporkan. Aparat gabungan TNI Polri berhasil menangkap salah seorang anggota KKB yang diduga merupakan salah satu anak buah Egyanus Kogoya. Yonce Logbere ditangkap aparat gabungan yang saat itu sedang mencari pilot Susi Air di Kampung Alguru, Kabupaten Duga. Dari hasil penyelidikan sementara, Yonce menjabat posisi strategis sebagai kepala markas KKB di Kampung Alguru. Kepala Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens, Kombes Era Adinata mengatakan pelaku diberi tugas untuk mengumpulkan peluru dan senjata serta bahan makanan. Saat dilaksanakan pengembangan, ternyata yang bersangkutan berperan selain pasukan adalah sebagai pengumpul, senjata, logistik, baik amunisi, bama dan lain-lain, yang bertugas untuk menjaga markas. Selain daripada itu, yang bersangkutan juga terlibat berbagai macam tindak pidana. Yang pertama adalah pada tahun 2021 terlibat pembakaran Camp Dolarosa. Pada tanggal 2 Februari 2021 terlibat dalam aksi kontak tembak bersama personil TNI unit Rider 7000 di daerah 700 di daerah Mapenuma. Terus pada tanggal 7 Juni 2022 terlibat dalam penembakan pesawat SAM Air di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga. Pada tanggal 5 Februari 2023 terlibat dalam pengancaman 15 orang pekerja puskesmas di distrik Maro. Hal ini masih keterkaitan dengan kronologis pada saat sebelum terjadi penyanderaan pembakaran pesawat yang terjadi di Paro. Jadi yang bersangkutan terlibat dalam melaksanakan pengancaman. Yonce tercatat pernah terlibat dalam rangkaian aksi kekerasan di wilayah Nduga sejak tahun 2021. Dari tangan anak buah Egyanus Kogoya tersebut, aparat menyita sepucuk senjata api laras panjang dan 1 pistol beserta ratusan peluru. Hingga saat ini, aparat gabungan masih terus mencari pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru, Philip Mark Martens, yang sudah lebih dari 3 bulan disandera kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Tentara dan polisi dikerahkan, namun hingga kini belum membuahkan hasil, bahkan 4 prajurit gugur dalam operasi pencarian tersebut. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika,
Papua Tengah. Kelompok kriminal bersenjata KKB Ngalum Kupel, Pegunungan Bintang, pimpinan Lamek Taplo, menganiaya Kepala Distrik Kiwirok, Abedius Tepmul. Penganiayaan terjadi Ahad kemarin hingga menyebabkan korban luka lebam pada bagian mulut dan kepala. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti Brigjen Jo Sembiring mengatakan, saat kejadian, Kepala Distrik Kiwirok bersama keluarga tengah mencari kayu bakar dan berkebun tidak jauh ke kampung Delpem. Tiba-tiba korban didatangi KKB dan ditodong senjata. Mereka mengancam warga setempat agar tidak mendatangi kampung Delpem yang merupakan basis KKB pimpinan Lamek Taplo. Ketika satu gunung saja kita nyebrang, itu ada kampung Delpem yang mereka memang ada di situ. Saudara saya Lamek Taplo dengan kelompoknya ada di situ. Dan di Kiwirok ini sudah ada 47 orang masyarakat yang kembali. Di antaranya Kadistrik. Ketika mereka mau berkebun ke kampung sebelah, dikejar oleh anggota dari Lamek Taplo, ada juga membawa senjata. Dikejar, mereka buka tembakan. Intinya nggak boleh buka kebun ke seberang jurang itu perintah mereka. Jadi memang akhirnya anggota mengamankan, diselamatkanlah kepala distriknya. Jadi dengan masyarakat juga ada beberapa orang, intinya sudah aman dan masyarakat juga sudah kembali lagi. Saya perintahkan anggota lakukan upaya-upaya untuk melindungi masyarakat. Sehingga mereka kembali ke ketinggian kampung Kiwirok sendiri, baik kampung Sopabik maupun Pondok Nanggul, tidak ke kampung Delpem. Distrik Kiwirok sendiri saat ini dihuni 47 keluarga termasuk Kepala Distrik Kiwirok. Saat ini aparat gabungan TNI Polri tengah membangun perumahan untuk warga yang sempat mengungsi selama setahun akibat teror KKB yang membakar fasilitas umum dan rumah warga pada September tahun 2021. Hendra melaporkan dari Pegunungan Bintang. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri menggelar rapat tertutup di salah satu hotel di Timika Selasa kemarin. Pertemuan tertutup dilakukan bersama satuan tugas TNI dan Polri yang berada di Timika. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan, pertemuan tersebut merupakan evaluasi operasi penyelamatan pilot Susi Air yang saat ini masih disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kapolda juga menambahkan ada sejumlah pejabat yang diduga membiayai KKB. Khususnya untuk penanganan penyanderaan yang ada terjadi di Paro, tentunya ini masih perlu kita melakukan pendalaman yang perlu ekstra hati-hati, sehingga Polri dan TNI akan menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan terukur untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Waktu deadline kita untuk melakukan negosiasi kan sudah berjalan cukup lama. Ini sudah memakan waktu kurang lebih 2 bulan, makan waktu 3 bulan. Tentunya Polri akan mengambil langkah-langkah tegas dari samping negosiator kita melakukan tetap jalan, tetapi langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan terukur oleh Satgas Anti Kartel dan nanti termasuk teman-teman TNI itu menjadi tanggung jawab pegawai dari Kapolda untuk penegakan hukum. Kami akan menyasar kepada semua siapapun, baik masyarakat maupun para pejabat yang ada di dalam instansi pemerintah yang mendukung kegiatan aktivitas Egyanus, tentunya akan kita tegakkan hukumnya. Sebagai tim negosiator, Kapolda Papua juga akan mengadakan pertemuan tertutup dengan Bupati Nduga guna mempertanyakan perkembangan hasil negosiasi pemerintahan Nduga dengan kelompok KKB terkait penyerahan pilot Susi Air. KKB hingga kini terus melancarkan teror penembakan di beberapa daerah di Papua. Mereka rata-rata menggunakan senjata canggih hasil rampasan dan bukan hasil pembelian. Aparat saat ini telah memperketat sejumlah jalur yang kerap digunakan untuk menyelundupkan senjata. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Bandara Beoga, Kabupaten Puncak akhirnya bisa beroperasi kembali setelah 2 pekan ditutup akibat penembakan yang dilancarkan KKB. Aktivitas bongkar muat serta pengiriman sembako ke distrik Beoga kembali terlihat di Bandara Timika. Warga distrik Beoga dipastikan sudah bisa kembali mendapatkan sembako yang dipasok pemerintah kabupaten. Saat ini sembako dikirim dari Bandara Moses Kilangin Timika dan dipantau langsung Bupati dan Kapolres Puncak. Ya, pesawat itu ditembak, terus setelah itu kelompok kriminal bersenjata ini setelah itu mereka terjadi bentrok, lalu ada korban lagi.
akhirnya ya ini kerja keras, tapi setelah selesai negosiasi lagi dan akhirnya kerja keras dari Bapak Kapolres, Pak Kapolres, Pak Dandim dan anggota yang ada di sana, bahkan juga masyarakat di sana, negosiasi dengan semua pihak sehingga akhirnya hari ini berhasil bisa masuk dan memulai barang. Ya seperti daerah-daerah yang seperti ini membutuhkan waktu untuk kesadarannya. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kita ketahui bersama bahwa satu-satunya untuk transportasi ke Bioga adalah pesawat. Kalau pesawat tidak mau terbang ke sana, otomatis semua aktivitas akan tidak berjalan. Yang terutama nanti bisa kehabisan bahan pokok. Itu yang sangat berbahaya. Hari ini Pak Bupati pemerintah daerah sudah melakukan gerakan-gerakan, terobosan-terobosan. Akhirnya kita bersyukur hari ini bisa pesawat mendarat di Bioga, direncanakan 3 flight untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat itu. Ya, BAMA. Selama 2 pekan, bandara ini lumpuh karena maskapai penerbangan enggan mengoperasikan pesawat mereka karena ditembaki KKB. Situasi di Kabupaten Puncak sendiri saat ini mulai aman. Pemerintah Kabupaten Puncak berharap kelompok yang masih berseberangan agar mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan membangun Kabupaten Puncak serta tanah Papua agar maju dan sejahtera. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka Wilayah Kerom, Lambert Pekikir, dan Lazarus Koroba menyerahkan 6 pucuk senjata api dan ratusan peluru kepada Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Saleh Mustafa, Senin lalu. Penyerahan dilakukan setelah persemaian Tugu Pancasila di Distrik Waris, Kabupaten Kerom. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Saleh Mustafa mengajak kelompok yang masih berseberangan lainnya agar menghentikan kekerasan dengan menggunakan senjata di tanah Papua. Ia juga mengajak kelompok tersebut kembali menjadi bagian dari NKRI. Hentikan pertikaian, kekerasan yang menggunakan senjata dan lain-lain sebagainya, agar pihak-pihak yang masih menggunakan senjata untuk menekan masyarakat, untuk melakukan tindakan kekerasan, saya menghimbau agar hentikan ini dan mari kita rubah, kita ganti dengan kita membangun wilayah kita dengan lebih maju lagi. Sementara itu, mantan Panglima OPM Lambert Pekikir meminta masyarakat maupun kelompok yang masih berseberangan dengan NKRI agar mengutamakan perdamaian. Ia juga mengajak kelompok tersebut untuk memilih dialog daripada angkat senjata. Damai ada pembangunan yang indah untuk membangun negeri ini. Jadi Kerom Damai kami sudah buat di tanah Kerom sebagai awal dari sejarah perjuangan Papua melawan Republik Indonesia, lahir di tanah Kerom, bangkit kembali di tanah Kerom. Maka saya minta kepada semua pihak utamakan dialog damai, jangan pakai kekerasan senjata. Terima kasih. Amin. Amin, amin, amin. Penyerahan senjata ini disambut baik Bupati Kerom Peter Gusbager. Ia juga berharap tidak ada korban jiwa akibat kekerasan yang dilakukan KKB di Kabupaten Kerom. Kita sudah declare Kerom Damai beberapa tahun lalu. Kerom ini menjadi saksi sejarah dari situasi Papua hari ini. Dan orang Kerom banyak yang jadi korban. Saya adalah saksi sejarah situasi 70-an, awal 80-an, 90-an sampai hari ini. Kerom sudah damai. Tidak ada lagi kekerasan bersenjata di tanah Kerom. Masyarakat adat semua telah menolak kekerasan bersenjata. Kenapa? Karena kami mau kabupaten ini dibangun untuk orang Kerom dan masa depan orang Kerom, tapi juga untuk seluruh orang Papua. Distrik Waris di Kabupaten Kerom, Papua merupakan daerah yang berbatasan dengan negara tetangga Papua New Guinea. Daerah ini juga dilintasi jalan Trans Papua Jayapura Wamena dan Pegunungan Bintang Papua Pegunungan. Dari Kerom, Papua, Hendra melaporkan. Tim SAR Manokwari hingga kini masih mencari seorang korban tenggelam di Sungai Pravi, Manokwari, Papua Barat pada Sabtu pekan lalu. Saat kejadian, Eko dan Wahyu asik memancing di muara Sungai Pravi. Namun naas mereka hanya terseret arus dan tenggelam.
Salah satu korban, Eko, ditemukan sudah tidak bernyawa, sementara Wahyu hingga hari keempat belum ditemukan. Tim SAR sudah memaksimalkan pencarian dengan menelusuri aliran sungai dengan menggunakan perahu karet. Bahkan tim SAR juga menelusuri bibir pantai namun belum membuahkan hasil. 2 orang mengalami tenggelam pada saat memancing atas nama Wahyu dan Eko. Dan di hari pertama pencarian kita dapat temukan 1 orang yaitu atas nama Eko, dan kita sudah kembalikan di keluarga. Pada saat ini kita masih mencari 1 korban di hari keempat yaitu atas nama Wahyu. Kita membagi menjadi 3 seru. Yang seru pertama yaitu melaksanakan pencarian di laut yang terdiri dari 2 perahu karet dan 3 perahu masyarakat, di mana lokasi di antara 2 kanan dan kirinya disisir oleh 5 perahu tersebut sampai sejauh kurang lebih 3 mil. Dalam operasi pencarian ini, tim SAR dibagi menjadi 3 kelompok dengan tugas melakukan pencarian di laut menggunakan perahu karet serta dibantu warga setempat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Setiap tanggal 2 Mei, kita selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional. Bila mau bercermin, pendidikan di tanah air belum merata. Lihatlah wajah pendidikan di tanah Papua, khususnya di Merauke. Hingga saat ini, masih banyak anak-anak Papua yang belum bisa membaca dan menulis. Kondisi ini sangat memprihatinkan bila dibandingkan dengan anak-anak Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa atau provinsi lain di Indonesia. Statistik bahkan menunjukkan jumlah anak-anak buta huruf ini bukannya menurun, tetapi bertambah setiap tahun. Pemerhati pendidikan di Merauke belum lama ini membentuk relawan untuk memberantas buta huruf di Merauke. Mereka membentuk PKBM yang terletak di Jalan Onggat, Merauke. Di tempat ini, 136 anak-anak berumur 10 tahun ke atas serius belajar membaca dan menulis. Salah satu anak yang belajar di PKBM yakni Lambertus. Ia senang bisa belajar membaca, menulis, serta berhitung. Papua. Saya mau belajar baca tulis di tempat ini sampai saya pintar. Sudah pernah sekolah di mana dulu sekolahnya? Di Asmat juga? Di Asmat. Kelas berapa? Kelas 2. Terus berhenti. Waktu di sana belum bisa baca juga, memang belum bisa baca ya. Sekarang sudah bisa baca belum? Masih belajar? Blasius, di sini kan kau di sini tuh belajar membaca, tulis. Bagaimana menurut kau di sini tempat ini? Bagus kah atau bagaimana? Senang belajar. Senang kah? Senang. Kau sudah berapa lama di sini, Blasius? 1 tahun. Saya mau belajar baca tulis di tempat ini. Ya. Tidak mudah mengumpulkan dan memotivasi anak-anak ini untuk belajar dan menulis karena mereka tinggal terpencar dan jauh, sehingga sulit untuk mengajak mereka belajar. Kurang lebih 134. 134. Nah, di sini kan sebagian besar belum bisa baca, menulis, Bu ya. Yang paling rendah Pak 8 tahun. Yang paling tinggi per 29 tahun. 29 tahun datang belajar sini ya. Semuanya itu putus sekolah atau memang belum pernah sekolah sama sekali, Bu? Sebagian ada yang sudah pernah sekolah di daerah lain, di kabupaten lain. Di Asmat, lebih banyak itu Pak di Asmat. Setelah itu mereka datang ke sini untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan gitu Pak. Nah Ibu, ini kan mereka dari berbagai macam kawasan Bu ya. Bagaimana mengumpulkan mereka ini Bu? Kalau mengumpulkan mereka itu Pak, kebetulan ada Pak Guru juga yang biasa setiap pagi mengarahkan mereka untuk ikut bergabung di tempat ini Pak. Harus diakui, upaya pemerintah untuk menuntaskan persoalan pendidikan di tanah Papua belum maksimal. Ya, faktor anak-anak tidak dapat pendidikan ini kan faktor kemiskinan yang dialami oleh orang Papua ya selama ini, yang sedang dipikirkan oleh pemerintah pusat melalui program-program yang namanya program afirmasi dengan tujuan untuk mengangkat ketertinggalan orang Papua ini.
Ya salah satunya melalui pendidikan inklusif non formal ini. Ya ini angka buta huruf yang saat ini sedang kita kelola itu rata-rata karena kebanyakan anak-anak kita ini belum pernah sekolah. Ada yang sekolah tapi dia putus sekolah. Nah, usia yang mereka ada saat ini adalah usia 13 sampai 20-30 tahun, rata-rata banyak yang putus sekolah dan mengikuti program ini, dan banyak juga yang belum mampu untuk membaca, menulis, dan berhitung. Program pendidikan pemerintah banyak yang belum menyentuh warga miskin dan terpencil, sehingga jumlah anak buta huruf terus bertambah. Kondisi ini diperparah perhatian orang tua yang sangat kurang untuk mendorong anak agar mau bersekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Pengamanan Daerah Perbatasan Yonif 132 Bima Sakti menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja dari Papua New Guinea. Ganja seberat 5,4 kg disita dari 3 orang tersangka, salah satunya diantaranya Aaron Inow, warga negara Papua New Guinea yang diduga merupakan anggota sindikat narkotika lintas negara. Ketiga tersangka masih remaja dan berusia belasan tahun. Ganja yang disita tersebut bernilai sekitar 200 juta rupiah dan rencananya akan diedarkan di kota Jayapura. Sejak 6 bulan lalu, Satgas Pengamanan Daerah Perbatasan RI PNG di bawah naungan Korem 172 Praja Wirayakti berhasil mengungkap 20 kasus penyelundupan narkotika dengan total barang bukti ganja seberat 25 kg. Pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara PNG berkolaborasi dengan warga negara Indonesia. Ini juga bisa dikatakan sindikat internasional karena melibatkan 2 negara. Saya rasa ini saya dari yang siap edar ada 178 kantong yang satu harganya bisa dikategorikan 1 juta. Kemudian kronologisnya tanggal 23 April jam 23.00 Pos Pamtas beserta dengan rekan-rekan dapat informasi dari masyarakat melaksanakan sweeping. Ada hal yang menarik dari kejadian bahwa kelompok mereka ini, saya anggap sindikat, membuka salah satu orang menggunakan sepeda motor sebagai pembuka jalan untuk mengetahui aktivitas pos. Jadi sebagai mata jalan, pembuka jalan. Sementara itu di Merauke, petugas lapas Merauke menggagalkan upaya seorang warga membawa masuk ganja ke dalam lapas. Pelaku memasukkan ganja ke dalam kantong plastik bersama 2 bungkus nasi dan rencananya akan diberikan ke seorang narapidana bernama Nelson yang ditahan dalam kasus narkoba. Ada pengunjung yang datang menitipkan titipan kepada warga binaan di dalam atas nama Nelson Mandela. Setelah dicek oleh petugas kami di pintu, ternyata ada makanan tetapi juga ada ganja yang juga sengaja mau dititipkan ke dalam lapas. Setelah kami cek bahwa betul ini mungkin saja, karena kami juga belum tahu, nanti pihak kepolisian yang akan menentukan apa ini. Tapi secara kasat mata bahwa ini adalah pengakuan daripada pengunjung itu adalah ganja. Oleh sebab itu kami mengamankan pengunjung ini. Setelah itu kami koordinasi dengan pihak kepolisian, Pak Kasat menugaskan Pak Sulaiman, anggotanya, untuk datang menjemput pengunjung itu untuk mungkin ada pengembangan kasus lebih lanjut. Pelaku diketahui bernama Edo dan sudah dibawa ke Mapolres Merauke. Saat ini, polisi masih terus meminta keterangan pelaku untuk mengetahui jaringan atau sindikat narkotika yang lebih besar. Hendra dan Ridwan melaporkan dari kota Jayapura dan Merauke. Sepekan usai Lebaran, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Wamanggo Merauke, Provinsi Papua Selatan, bukannya turun tetapi justru naik. Menurut pedagang di pasar ini, hal tersebut tidak lumrah.
Cabai kecil misalnya, sebelum lebaran dijual Rp130.000 per kilogram, namun saat ini malah naik menjadi Rp200.000 per kilogram. Sementara cabai keriting sebelumnya Rp110.000 per kilogram juga naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai besar dari Rp120.000 per kilogram naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Kenaikan hingga 100% juga terjadi pada sayuran. Harga satu ikat kangkung saat ini Rp7.000, naik dari Rp4.000 per ikat. Sementara harga tomat naik menjadi Rp30.000 per kilogram dari Rp25.000 per kilogram. 150. Sekarang berapa Bu dijual per kilo? 200. Kalau cabai besarnya Bu? Cabai besar 150. Tadinya berapa dia? Saya dari sebelum lebaran jual masih 150. Kalau keritingnya berapa? Keriting 130, sebelum lebaran 100. 100 ya. Ibu, ini kalau sawi sekarang per ikat berapa sawinya? Sawi 3,528. 18.000 ya. Itu naik ya Bu, sampai berapa sekarang naiknya itu? Sebelumnya berapa itu? Sebelumnya cuma 15. 15 ya. Kenapa Bu bisa sampai mahal seperti itu? Belinya mahal Pak. Itu di petani seperti apa? Memang banjir apa? Petani banjir, rusak karena hujan terus. Gitu ya. Kira-kira akan naik lagi Bu, macam cabenya itu sayurnya? Cabai paling turun. Turun ya? Paling sih Pak, nggak tahu karena hujan terus, kalau nggak kena penyakit ya turun. Faktor curah hujan yang tinggi adalah penyebab harga bahan pokok ini naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.